Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya yakin firman Tuhan ini sudah sering saudara dengarkan, bahkan saudara juga nyanyikan ya. Ada lagunya juga. Namun ya, biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan kembali mengingatkan dan menguatkan kita semua. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini saudara juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Alkitab katakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gembira menurut pendapat orang awam pada umumnya saudara ya, berarti bersukacita, bahagia, bangga, senang. Itulah gembira saudara. Lalu obat adalah bahan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit. Jadi hampir sekitar 3000 tahun yang lalu saudara, Salomo menulis kitab Amsal ini. Dan apa yang ditulis oleh Salomo ya sampai sekarang ini ya orang masih ingat ya, karena memang ditulis dalam Perjanjian Lama. Dan yang menulis ini adalah kitab Salomo saudaraku, kitab Amsal, yaitu Salomo. Jadi Salomo mendidik, mengajar dan menasihati orang-orang Israel pada waktu itu ya, pada waktu itu ya. Tentunya ini juga buat kita dan semua orang percaya melintasi semua zaman bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini perlu kita ingat saudara. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba tanamkan dalam pikiran saudara, tanamkan dalam hatimu bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, Salomo ini mencatat bahwa manjur itu artinya mujarab ya. Hati yang gembira artinya sukacita, bahagia. Dan itu merupakan obat yang sangat manjur, obat yang sangat mujarab yang mengurangi atau menghilangkan sakit saudaraku. Hati yang gembira menyembuhkan orang yang sakit. Ya memang, saudara, pada saat kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, sakit, penyakit, seringkali ya hati kita sulit untuk bergembira. Namun sebaliknya pada saat kita sedang menerima sesuatu, hal yang baik, ya kan? Kita gampang sekali untuk kita bisa bergembira, saudaraku. Namun Alkitab mengajar kita untuk kita memiliki hati yang gembira itu dalam segala keadaan. Ya, kalau kita membaca Alkitab kita, di sana penuh dengan kata yang menguatkan kita semua untuk kita selalu bergembira. Bergembiralah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan patah semangat, jangan khawatir, ya kan? Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena memang saudara, ya, Tuhan mau agar kita ini mengalami kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan hati yang gembira. Karena itu bisa membuat tubuh yang sakit itu bisa jadi sehat, saudaraku. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, secara umum beberapa penyebab ya sakit penyakit itu antaranya ya pola makan yang kurang sehat. Ya, itu bisa menimbulkan sakit penyakit juga. Kurang minum sehingga kekurangan cairan, bisa dehidrasi. Kurang menjaga kebersihan juga orang bisa mengalami sakit penyakit, saudaraku. Ya, mengalami stres yang berlarut-larut ya, karena pikiran ini nggak bisa gembira ya, stres berlarut-larut sehingga juga bisa menimbulkan sakit penyakit. Sering begadang ya, larut malam sehingga kurang tidur dan lain sebagainya. Dan itulah penyebab-penyebab yang manusia bisa mengakibatkan sakit, saudaraku. Nah, selain itu, boleh jadi seorang menderita suatu sakit penyakit karena apa? Kecewa berat. Ya, kecewa berat. Bersedih hati yang berkepanjangan. Itu bisa menimbulkan sakit penyakit, saudaraku. Ya, kecewa berat, bersedih hati secara berkepanjangan, lalu tertekan jiwanya, mudah marah-marah. Jadi mudah marah-marah juga bisa menimbulkan sakit penyakit, saudara. Ya, orang bisa darah tinggi kalau sering marah-marah. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu bisa menimbulkan tekanan darah tinggi dan bisa memicu sakit penyakit yang lainnya, sakit migrain, vertigo, ya kan? Seperti itu, saudaraku.
tidak dapat mengendalikan emosi atau menyimpan akar pahit yang berlebihan, sehingga tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selain yang kita ketahui, yang kita sebutkan, ya, sakit penyakit ya karena kurang makan, yang pola makan yang kurang bagus, kurang minum, ya, kurang menjaga kebersihan, mengalami stres yang berlarut-larut, sehingga terus kita sering begadang, kurang istirahat. Selain itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Namun hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, ya, seperti kekecewaan yang sangat mendalam, sangat berat terhadap seorang, ya, terus bersedih hati yang berkepanjangan, tertekan jiwanya, mudah marah-marah, tidak dapat mengendalikan emosi atau menyimpan akar pahit yang berlebihan, sehingga tidak ada sukacita dalam dirinya dan damai sejahtera dalam hidupnya, itu bisa menimbulkan sakit penyakit, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Jadi berkaitan dengan itu, marilah kita baca ya kembali, kita renungkan kembali firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22 tadi, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau saudara mau sembuh dari sakit penyakitmu, milikilah hati yang gembira. Karena Amsal jelas mengatakan, kitab Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya, di sini Alkitab menyatakan bahwa hati yang senang atau gembira adalah obat yang mujarab, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, firman Tuhan yang mengatakan, makanya banyak firman Tuhan memberi semangat buat kita, mengatakan bergembiralah, bersukacitalah, jangan menyimpan kekecewaan, jangan bersedih hati. Ya, itu saudaraku. Jadi jangan simpan kesedihan dalam hati kita. Ya, memang pada saat kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, ya, kita bisa bersedih. Kita kehilangan pekerjaan, kita bisa bersedih, saudaraku. Tapi jangan sampai kesedihan itu ada dalam hati kita itu berlarut-larut. Jangan biarkan jiwa kita itu tertekan. Jangan kita mudah marah-marah juga, saudaraku. Kendalikan emosi kita. Buanglah jauh-jauh segala akar pahit. Jangan simpan akar pahit. Bersukacitalah, bergembiralah. Ini yang diajarkan firman Tuhan, saudara. Karena apa yang saya sebutkan tadi itu akan merugikan diri kita sendiri, saudaraku. Kalau kita menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita suka marah-marah, maka kita sedang menimbun sakit penyakit. Untuk itu milikilah hati yang gembira, saudara. Karena jelas Alkitab katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 12 katakan begini, menyatakan bahwa bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau kita dianiaya oleh karena Kristus, kita masih bisa bergembira, masih bisa bersukacita. Alkitab katakan upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi ayat tersebut, saudara, Tuhan Yesus memberi kita didikan, ajaran dan nasihat supaya kita bersukacita dan bergembira. Sebab upah kita itu besar di surga. Ya. Ya, kalau kita melihat Rasul Paulus, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa, karena pemberitaan Injil dia harus mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, dia mengalami banyak situasi sulit dalam kehidupannya, ya, Rasul Paulus, saudara, ya. Ya, tapi dia tetap bisa bersukacita. Walaupun Rasul Paulus dia dijebloskan ke dalam penjara, ya. Dia dipenjara di Roma, sedang menanti eksekusi hukuman mati, saudara. Rasul Paulus masih bisa berkata begini di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Bayangkan, saudara, orang di dalam penjara bisa menguatkan orang yang di luar penjara. Biasanya orang yang di dalam penjara, ya, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan,
mengalami emosi yang tidak stabil karena ada dalam penjara, saudaraku. Apalagi Rasul Paulus ini di dalam penjara itu sedang menanti eksekusi hukuman mati. Bayangkan. Namun Rasul Paulus dia tetap bisa bergembira. Dia tetap bisa bersukacita, saudaraku. Makanya dia katakan, bergembiralah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Luar biasa, dia tidak takut menghadapi ancaman, tekanan, ya, aniaya, nggak takut. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, supaya kita tetap bergembira dalam segala keadaan, sekalipun kita mengalami semuanya itu, saudaraku, karena besar upah yang menanti kita, ya. Jadi Rasul Paulus ini teladan buat kita, untuk kita tetap memiliki hati yang penuh sukacita, ya. Bahkan dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus. Kalaupun aku mati, itu merupakan suatu keuntungan bagiku. Waduh, ini bukan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dia nggak takut mati, ya, apalagi cuma menghadapi sakit penyakit. Ya, kita tahu juga Rasul Paulus itu pernah mengalami sakit penyakit, ada duri di dalam tubuhnya, duri dalam dagingnya. Bayangkan. Kalau ada duri dalam daging, ya, tentunya tidak enak, saudaraku. Rasul Paulus sudah minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya itu. Namun apa yang dikatakan Tuhan, ya, dia sudah minta. Namun Tuhan gak kabulkan. Cukuplah kasih karuniaku buat kamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Rasul Paulus, ya, walaupun tidak dikabulkan permintaannya, dia tetap memiliki hati yang gembira, saudaraku. Untuk itu dalam menjalani hidup ini, saudara, jangan kita, ya, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, ya. Kita mudah menyalahkan keadaan, gitu, ya. Itu membuat kita makin terpuruk, saudara. Ya, membuat kita makin terpuruk. Makanya Amsal Salomo mengajar kita untuk kita tetap bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, khususnya bagi saudara yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit. Mari, bila kita mau bergembira, kita mau bersukacita di dalam Tuhan, ya. Di dalam Amsal 15 ayat 13 juga katakan begini, saudara. Hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara sedang bergembira, muka saudara pasti berseri, ya kan? Orang yang melihat saudara yang bergembira itu bisa ketularan bergembira juga, walaupun tadinya sedih. Iya, ya. Orang yang tadinya sedih karena saudara bergembira, saudara tersenyum, berjumpa denganmu, ya, dia bisa bergembira juga. Artinya orang yang bergembira itu bisa menularkan senyum kepada orang lain, dan akhirnya orang lain itu juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kitab Amsal mengingatkan kita bahwa hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Hati yang senang dan bersukacita membuat muka kita bercahaya. Hati yang gembira membuat wajah kita memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Dan ini nggak bisa ditutup-tutupi, saudara. Pasti terpancar itu. Ya, terpancar kedamaian, terpancar sukacita dalam kehidupan kita, saudara. Namun sebaliknya, kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang sedih membuat wajah kita suram dan muram. Ya, wajah kita akan suram dan muram kalau kita memiliki hati kesedihan hati yang berlarut-larut, saudaraku. Hati yang kecewa membuat wajah kita cemberut terus. Ya, nggak boleh, saudaraku. Kita nggak boleh cemberut terus. Hati yang tidak gembira membuat wajah kita tampak muram. Untuk itu, ya, tinggalkan dan buanglah kesedihan dan kekecewaan dari hati kita, saudara. Lalu bangunlah hati yang riang gembira. Maka saudara akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara akan mengalami kebaikan dari Tuhan, ya kan? Ya, kalau kita melihat bangsa Israel itu nggak pernah gembira pada saat diproses, ya, dibentuk di padang gurun, ya, kerjaannya selalu apa? Mengeluh, bersungut-sungut, ya, menyalahkan
Musa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Ya, kalau sudah seperti ini, apakah Tuhan senang? Tuhan nggak senang. Tuhan nggak senang. Akhirnya bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah perbudakan, yang ada di padang gurun itu, yang sering mengeluh, tidak pernah, ya, menunjukkan muka yang ceria, muka yang gembira, karena mengeluh bersungut-sungut, ya, semua ditewaskan di padang gurun, saudaraku. Untuk itu mari, bangunlah hati yang riang, bangunlah hati yang gembira, saudara. Walaupun saat ini engkau sedang menghadapi situasi yang sulit, walaupun saat ini mungkin saat ini saudara sedang menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ya, walaupun saat ini mungkin dokter sedang memvonismu bahwa umurmu hanya tinggal beberapa bulan lagi, namun kalau saudara membangun hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, saudaraku, maka masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 17 ayat 22, saudaraku. Jadi ingat-ingatlah, saudara. Kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, kegamangan, ketidakpuasan, merasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpercayaan akan merongrong hati kita, saudara. Tinggalkan semuanya itu, buang semuanya itu. Jadi semua itu cenderung menghancurkan energi dalam kehidupan kita. Semua itu tidak akan mengundang datangnya, ya, hal yang baik dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, akan mengundang datangnya sakit penyakit yang mengancam diri kita, saudara. Untuk itu buang semuanya itu, saudara. Bangun hati yang gembira. Bangun, ya, hati yang penuh sukacita, saudara. Ya. Lalu selanjutnya Alkitab tadi katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Obat menurut pendapat orang pada umumnya, saudara, berarti bahan untuk apa? Mengurangi atau menghilangkan sakit penyakit. Obat juga dimaknai sebagai apa? Penyembuhan orang yang sakit, ya, bahan penyembuhan untuk orang yang sakit, saudara. Sedangkan manjur artinya apa? Artinya dapat menyembuhkan, mujarab, gitu ya, cespleng, gitu ya. Jadi obat yang manjur dapat dimaknai bahan yang mujarab untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit atau menyembuhkan orang yang sakit. Ya, itu saudara kasih Tuhan. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini yang perlu kita renungkan dan kita simpan dalam hati kita firman Tuhan ini, saudara. Dan kita lakukan tentunya, saudaraku yang kasih Tuhan. Untuk itu mari bangun hati kita untuk tetap gembira, saudara. Dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar, ya, pernyataan bahwa gembira itu sehat. Benar nggak? Ya kan? Gembira itu sehat. Gembira itu membuat hati senang dan sehat. Dan hati yang sukacita menjadikan diri kita itu sehat. Ya, demikianlah firman Tuhan menuntun bahwa gembira itu menyehatkan kita. Karenanya kita perlu senantiasa bergembira untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat. Amin, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ya, bangun hati untuk kita tetap bergembira, saudara. Kalau saat ini saudara sedang bersedih, saudara sedang murung, ya, tinggalkan semuanya itu. Bebaskan semuanya itu, ya. Semua kita manusia menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tapi ingat, ya, kekhawatiranmu itu, ya, nggak akan menambah sahasta dalam kehidupan. Justru akan membuat, ya, kehidupan saudara makin terpuruk. Bangunlah hati yang penuh damai, penuh sukacita, penuh gembira. Buang kebencian, buang kekecewaan, buang akar pahit, saudara. Ya, jangan ada dalam diri kita. Itu menimbulkan sakit penyakit. Untuk itu marilah kita memiliki hati yang gembira. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, situasi, ya, seburuk apapun menurut dunia yang dilihat dalam diri kita, yang kita alami, kita hadapi, bangun hati kita, jangan terpengaruh dengan semuanya itu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, memang bisa, Pak? Kalau saat ini, ya, saya sedang menghadapi masalah yang seberat ini, saya suruh tetap bisa tersenyum, suruh bisa bergembira. Ya, mungkin saudara berpikir gitu dan
mengatakan kepada saya seperti itu. Ya, itu tergantung keputusan kita. Kita mau bergembira atau tidak itu tergantung keputusan kita. Ya, kalau saudara tidak bisa bergembira, itu saudara akan rugi sendiri, saudaraku. Saudara akan rugi sendiri. Untuk itu kalau saudara ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan, ingin mengalami mukjizat dari Tuhan, ya, milikilah hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kalau kita bergembira, saudara, itu ada hormon dalam tubuh kita. Kalau nggak salah hormon endorfin, ya, itu yang mengeluarkan dari tubuh kita itu kekebalan tubuh kita, sehingga kita nggak mudah sakit, saudara. Jadi kalau kita lihat orang yang mudah tersenyum, ya, mukanya berseri, itu susah untuk dimasuki sakit penyakit, ya. Untuk itu mari kita terus bangun, ya, hati kita supaya tetap ada sukacita, hati kita tetap gembira, ya. Jangan saat ini, ya, karena ada masalah pergumulan yang kita hadapi, lalu kita ini, ya, terpengaruh dengan situasi kondisi yang saat ini ada di depan kita, saudaraku. Namun kita tetap ingat firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang menguatkan, mengingatkan, dan memberkati setiap kami, ya Tuhan. Untuk kami memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira merupakan obat yang manjur bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati undur diri dari ruang dengar saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah